Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen pengampu yang kami hormati, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Lutfi Hamidi dan teman-teman kuliah sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini perkenankan saya mempresentasikan sebuah hasil riset saya baik secara insider maupun sebagai seorang outsider tentang paradigma epistemologi Dr. Kiai Haji Hariri Sofa MAG. Ini saya itukan sebagai sebuah tugas perkuliahan mengangkat tentang studi tokoh sebagaimana yang ditentukan. Mengapa saya mengangkat permasalahan ini? Karena ini menjadi sebuah hal yang sangat penting apabila kita melihat. Yang pertama adalah tentang fakta bahwasanya di Banyumas ini banyak sekali ulama, begitu ya. Kabupaten Banyumas merupakan sebuah wilayah yang berada di lintang selatan dan lintang utara. Bisa kita lihat di situ dengan luas 1.327,60 km persegi. Yang kedua, fakta kedua adalah Presiden Banyumas wilayahnya meliputi dulu, begitu ya. Presiden Banyumas wilayahnya meliputi Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga, dan Kebumen seharusnya dulu ya. Jadi bicara Banyumas itu wilayah lingkupnya begitu. Kemudian terbentuk wilayah Presiden Banyumas ini terbentuk setelah mangkatnya Sultan Hadiwijaya. Sultan Hadiwijaya ini mangkat pada tahun 1582. Kemangkatannya menandai runtuhnya Kerajaan Pajang dan berdirinya Kerajaan Mataram. Banyumas sebagai bagian dari Kesultanan Pajang mengikuti perubahan dan beralih menjadi atau berada di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram dan dipimpin oleh Panembahan Senopati atau Raden Sutawijaya yang lahir pada tahun 1587 sampai 1601. Banyumas untuk pertama kalinya secara administrasi daerah itu berdiri pada tahun 1582 oleh Adipati Warga Utama II, yaitu Raden Joko Kahiman bin Raden Baribin. Raden Baribin ini sendiri adalah adiknya dari Prabu Bariwijaya V, yang kalau di Banyumas ini diyakini makamnya ada di daerah Sikancau ya, daerah Keroya sana. Nah, ini saya sampaikan banyak sekali para ulama-ulama yang menyebarkan ajaran Islam. Sebelum kita bicara epistemologi, banyak sekali para ulama-ulama yang menyebarkan ajaran Islam. Ini saya sampaikan di sini 90. Sebenarnya saya ingin lebih di sini, dan masing-masing ini saya tandai, perhatikan ada tanda merah di situ. Ada yang paling tua itu adalah Mbah Kali Bening atau Syekh Abdullah Fakih, itu daerah Dauhan. Kemudian ada yang populer lagi adalah Syekh Mahdum Wali Karanglewas. Beliau salah satu mufti yang dikirim oleh Kerajaan Demak, berarti pra-Pajang atau pra-Mataram Islam. Kemudian ada Mbah Tekad. Mbah Tekad ini termasuk paling tua. Kenapa saya katakan paling tua? Karena makamnya paling dekat dengan sungai. Jadi ketika kita belajar studi tokoh, kita harus mempelajari aspek kesejarahannya juga. Jadi bukit yang paling dekat dengan Sungai Serayu adalah Bukit Kendali Sada. Ini di situ ada Mbah Tekad, dan diduga dia 11-12 tuanya dengan Mbah Kali Bening atau Syekh Abdullah Fakih. Disebutkan Syekh Abdullah Fakih adalah murid dari Mbah Atas Angin, yaitu tokoh penyebar Islam dari daerah Maroko. Kemudian ada lagi yang saya tandai adalah Syekh Muhammad Ilyas Sokaraja. Ini merupakan salah satu ulama kontemporer yang mutakhirin yang membawa torikoh ke daerah Banyumas. Ini sangat berpengaruh artinya secara di zaman modern ini. Kemudian ada lagi di sini saya tandai nomor 51 ada Mbah Maruyung di daerah Sudagaran Banyumas. Ini kurang terawat makamnya. Kenapa saya katakan tua? Karena sekali lagi salah satu indikator makam itu tua, tokoh itu tua. Karena kalau kita bicara aspek kesejahteraan tokoh itu, kita harus berbicara masalah periodisasi. Kenapa dianggap saya tua? Karena dekat dengan sungai. Kita ingat dahulu sungai adalah jalur utama, bukan jalan darat. Nah, semakin dekat makam itu dengan sungai, diduga kuat makamnya akan semakin tua. Dan tanda yang kedua adalah tempat yang paling tinggi.
tempat yang paling tinggi. Pertama, kalau dekat dengan sungai adalah Kendali Sada, tetapi yang lebih tinggi lagi adalah Syekh Abdullah Faqih. Itu kenapa saya tandai tanda merah. Kemudian lagi ada kalau di daerah ini, di daerah daerah Purbalingga itu dikenal adalah Sayyid Kuning. Sayyid Kuning ini merupakan masih kerabat dari Sunan Gunung Jati yang dakwah di daerah Merebet, daerah Desa Onje. Ini masa periode Adipati Ore-Ore di daerah sana. Nah, ini merupakan salah satu yang tertua juga. Mengapa? Karena Adipati Ore-Ore ini, Kadipaten Marebet ini ada sebelum Kadipaten ini Wirasaba. Ya, berarti sebelum Banyumas. Dia masih 11-12 atau hampir satu periode dengan Pasir Luhur, ya. Pasir Luhur, tapi masih lebih tua Kadipaten Marebet. Kemudian terakhir yang saya temukan sendiri adalah yang paling akhir, tapi ini lebih tua daripada Mbah Ilyas Sokaraja, yaitu Panglima Mazmur. Ini salah satu yang ini tanda makamnya masih ada tertulis di makam. Sangat jarang sekali di Banyumas ini nisan itu bertuliskan, jadi nisan batu bertuliskan begitu ya. Nah di pusaran Panglima Mazmur ini tertulis jelas Panglima Mazmur, Panglima Raja Mazmur, dari beliau itu dari Turki ya, dari Turki. Nah di daerah Kendali Sada. Kenapa ini saya angkat? Karena ini menandai ketika zaman beliau wafat 1871 ya, sekitar awal Diponegoro bergejolak. Bahkan konon kalau saya punya keyakinan ulama ini masuk ketika sebagai utusan bantuan perang karena beliau panglima itu dari termasuk pasukan Janisari. Ini yang menjadi debat tebal di kalangan sejarah. Benarkah pasukan Janisari itu ada di Indonesia, yaitu utusan pasukan Turki untuk membantu perang di Diponegoro. Nah, ini ulama-ulama ini yang jumlahnya ratusan di daerah ini, belum di daerah Banjar belum saya eksplor. Kemudian daerah Purbalingga juga baru sedikit yang tua-tua saja. Artinya apa? Banyak sekali ulama yang belum mendapat apresiasi, belum mendapatkan tempat untuk diangkat pemikirannya, kiprahnya, kemudian pemikirannya. Mengapa tidak diangkat? Karena kita kesulitan untuk mengakses beliau-beliau itu. Keilmuan yang ada modern hari ini itu belum bisa menjangkau mereka semua karena keterbatasan metodologi yang ada. Nah, meskipun sebenarnya kita punya kearifan lokal yang bisa menghapus sekat itu. Kemudian saya berangkat lagi metodologi sejarah dan studi tokoh. Studi tokoh merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif. Ini ya atau kualitatif riset yang diaplikasikan guna mengurai problem dalam sejumlah riset akademis. Substansi tokoh, studi tokoh adalah pada kajiannya yang mendalam, sistematis, kritis terhadap tokoh, gagasan intelektual dan gerakan masyarakat yang melekat pada tokoh tertentu. Ini menurut Mustaqim dan Al-Quran. Ini ada di pustaka. Kemudian penelitian studi tokoh setidaknya dilaksanakan dalam dua ruang lingkup. Pertama, studi tokoh yang lazim dilakukan dengan pendekatan sejarah atau historical approach. Jadi bicara tokoh adalah bicara sejarah, itu sudah ex officio. Kemudian bersifat substansif dan diungkap secara ringkas dalam deskripsi khas yang sejarah. Yang kedua berarti bicara tokoh dan bicara sejarah gitu. Yang kedua, bicara tokoh diungkap menurut bidang penguasaan keilmuan intelektual objek yang diteliti. Namun dalam aspek penelitian, dikotomi pendekatan dalam premis di atas tadi itu ternyata mengandung problem tersendiri, yaitu tadi masalah sejarah tadi. Kita gimana sampai kemarin ketika kampus kita akan dinamai Syekh Madum Wali saja kita kesulitan untuk menggali tokoh itu. Ini problem sendiri. Nah, ini mengingat kenapa? Karena studi tokoh ini senantiasa memiliki penajaman analisis tertentu yang tidak selalu terkait dengan bidang kajian keilmuan akademik tokoh yang diteliti. Artinya begini loh, ketika misalnya kita ingin meneliti Syekh Madum Wali, Syekh Madum Wali kan lebih ke dakwah ya, ke penyebaran Islam, bukan ke bidang keilmuan, artinya ke bidang akademis. Beda dengan misalnya Sunan Gunung Jati yang memang beliau itu memiliki padepokan atau universitas atau lembaga pendidikan begitu ya hari ini begitu. Ini menurut Harahap, ini metodologi studi tokoh Harahap ini masih menjadi studi tokoh yang mainstream sampai hari ini. Metodenya, kemudian urutan-urutan penelitian dilakukan terhadap tokoh. Pendapat yang tidak bisa kita tinggalkan adalah pendapatnya Raharjo, yaitu esensi cendekiawan, arti studi tokoh tadi